Halo, perkenalkan, pada hari ini kami dari kelompok 7 ingin membawakan sebuah video yang akan menjelaskan secara singkat mengenai eskalasi kerjasama di Indonesia melalui digital governance dalam rangka optimalisasi pencapaian SDGs Point 17. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dava, yang kedua ada Aurel dan Lintang, yang ketiga ada saya sendiri Lutfi, dan terakhir ada Cika, Virgo, dan juga Fitri yang akan menemani Anda pada hari ini. Baik, saya akan menjelaskan bagian selanjutnya, yaitu isu Sustainable Development Goals. SDG merupakan program dari kesepakatan 193 negara yang tergabung dalam PBB sebagai upaya menangani masalah kemanusiaan, kemiskinan, perubahan lingkungan, dan krisis energi. SDG sendiri memiliki 17 tujuan, dan salah satunya adalah Partnership for the Goals atau kemitraan untuk mencapai tujuan dengan kerjasama internasional. Isu ini muncul untuk menjawab permasalahan ketimpangan sosial akibat konflik, pembangunan yang tidak merata, dan ketidakstabilan ekonomi. Dengan adanya kerjasama melalui Partnership for the Goals ini sebagai upaya untuk saling meningkatkan kemampuan masing-masing negara. Adanya masalah demikian membuat kami tertarik untuk mengambil isu ini, khususnya fokus terhadap permasalahan penggunaan teknologi berbasis internet sebagai upaya terciptanya digital governance untuk menjalin hubungan kerjasama. Di Indonesia, jumlah pengguna internet untuk saat ini mencapai 77% atau sekitar 210 juta jiwa. Sedangkan yang tidak menggunakan internet sebesar 23% atau sekitar 60 juta jiwa. Dari segi penggunaannya, Pulau Jawa mendominasi dengan total 56,4%, diikuti dengan Pulau Sumatera sebesar 22,1%, Sulawesi 7%, Bali dan Nusa Tenggara sekitar 5,2%, dan yang terakhir Maluku dan Papua sekitar 3%. Ketimpangan ini juga dipengaruhi oleh kualitas internet yang tidak merata antara Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah dan Timur yang relatif kurang stabil. Hal ini disebabkan oleh ketidakmerataan infrastruktur di Indonesia. Ini terlihat dari kapasitas pemerintah menyediakan sarana fasilitas kabel telepon, kabel optik, dan tower pemancar sebagai sarana pendukung. Kondisi tersebut tentu mempengaruhi keberadaan bisnis, sehingga untuk saat ini, bisnis e-commerce lebih terpusat di Pulau Jawa karena faktor kualitas internet dan pengguna lebih dominan di sana. Lalu, apa sih pengaruhnya? Pengaruhnya adalah dapat menghambat hubungan bisnis seperti terhambatnya transaksi digital, membuat ketidakstabilan komunikasi digital, dan menurunkan produktivitas kerja akibat jaringan yang kurang stabil. Bukan hanya permasalahan internet saja yang menjadi permasalahan bagi Indonesia, keamanan data juga menjadi mengkhawatirkan bagi kita semua, khususnya dalam menjalin hubungan kerjasama internasional. Pasalnya, keamanan data Indonesia yang ada di peringkat 3 terendah di jajaran negara G20 dengan skor yang hanya sekitar 38,96. Hal ini tentu mengkhawatirkan bagi negara-negara lain dalam menjalin kerjasama multilateral. Sebabnya ini memberikan ketakutan akan ancaman cybercrime. Berdasarkan data yang telah disampaikan sebelumnya, terlihat bahwa Indonesia masih mengalami digital divide. Lalu bagaimana digital divide mempengaruhi implementasi e-governance Indonesia? Dalam menganalisis pengaruh digital divide terhadap implementasi e-governance dapat dilihat dari 3 perspektif. Yang pertama, government to government. Dikarenakan adanya kecenderungan urban bias dalam perkembangan teknologi informasi, termasuk ketersediaan internet, pemerintah daerah di wilayah-wilayah terpencil kesulitan untuk mengimplementasikan praktik e-governance, di mana hal ini juga akan membatasi pemerintah daerah untuk melaksanakan kolaborasi dan kemitraan. Berdasarkan survei tingkat kematangan website pemerintah yang dilakukan oleh GNFI dan Wantiknas, hanya satu provinsi yang sudah mencapai level connected, yaitu DKI Jakarta, di mana semua departemen yang sejajar dapat terkoneksi dengan sistem. Hasil penelitian Satria dan Hari Jadi pada tahun 2000 juga menunjukkan bahwa digital divide antar level pemerintah terjadi disebabkan oleh perbedaan kemampuan SDM dalam mengembangkan dan mengelola kesiapan infrastruktur telekomunikasi di setiap wilayah Indonesia. Yang kedua, ada government to citizen, di mana keterbatasan akses internet di wilayah terpencil juga menyulitkan masyarakat dalam mengakses informasi publik dan berpengaruh terhadap partisipasi masyarakat. Sedangkan menaikkan tingkat partisipasi masyarakat melalui keterbukaan informasi publik merupakan tujuan dari konsep e-government itu sendiri. Berdasarkan survei tingkat kematangan website pemerintah yang dilakukan oleh GNFI dan Wantiknas, sebanyak 14 kota atau kabupaten belum siap memiliki website pemerintah daerah. Yang ketiga ada government to business. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hermanda dan Silvianti, website pemerintah daerah belum memberikan pelayanan yang baik untuk 4 jenis layanan, yaitu ada e-procurement, sitemap, dan area map. Sedangkan menurut Craycraft, De Stefano, dan Smith,
menyatakan informasi yang lengkap terkait suatu wilayah khususnya ketersediaan dokumen keuangan wilayah tersebut akan digunakan oleh para investor sebagai referensi dalam menentukan keputusan penanaman modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai benchmark dengan negara Jepang. Jepang merupakan negara yang maju secara ekonomi dan menjadi ahli di dalam bidang teknologi. Produk elektronik merupakan salah satu komoditas ekspor Jepang hingga saat ini. Kapasitas yang demikian membuat Jepang masuk ke dalam daftar 5 negara dengan Gross Domestic Product atau GDP terbesar. Ditambah lagi, Jepang adalah negara dengan total pengguna internet mencapai 92% dari populasi yang ada. Kondisi tersebut membentuk Jepang menempati posisi ke-10 dalam peringkat negara dengan penetrasi internet terbesar. Saat ini, jumlah pengguna internet di Jepang pada tahun 2022 memiliki populasi sebanyak 125,8 juta penduduk, dengan jumlah pengguna internet sebanyak 118,3 juta penduduk. Ini menandakan bahwa pada tahun 2022, presentasi pengguna internet di Jepang sudah sebesar 94% dari jumlah penduduk yang ada. Jumlah pengguna yang tidak terkoneksi internet di Jepang patut kita lihat pula dengan total populasi sebanyak 125,8 juta penduduk. Jumlah penduduk yang tidak atau terindikasi tidak menggunakan internet diestimasikan sebanyak 7,55 juta orang. Hal tersebut menandakan bahwa hanya terdapat 6% dari jumlah total penduduk Jepang yang tidak menggunakan internet. Jepang merupakan salah satu negara maju yang ada di dunia dengan basisnya adalah teknologi. Sudah menjadi kelebihan Jepang di setiap spot-spot tempat yang ada di Jepang menyediakan wifi gratis yang dapat diakses oleh seluruh orang dengan sangat mudah. Bermula di bandara, restoran, kereta, hotel, tempat wisata, supermarket, kafe, dan mall, cukup dengan hanya mencari akses wifi terdekat, kemudian masuk ke dalam browser, setelah itu langsung terkonek pada wifi. Osaka sebagai pusat komersial utama kedua di Jepang yang memiliki populasi 8,8 juta ini, secara ekonomi didorong oleh banyak industri yang sangat bergantung pada teknologi, mulai dari layanan kesehatan dan medis sampai manufaktur maju. Industri tersebut tidaklah terlepas dari penggunaan internet dan teknologi baru, seperti big data, AI, 5G, robotika, dan IoT, yang memerlukan infrastruktur aman untuk dapat memfasilitasi interkoneksi. Pemerintah daerah Osaka menciptakan Osaka Innovation Hub yang bertujuan untuk dapat memfasilitasi ekosistem startup OIH. OIH sendiri merupakan sebuah startup masyarakat yang menyatukan badan-badan pemerintah, universitas, dan komunitas bisnis yang lebih luas untuk dapat menarik sumber daya untuk menarik startup dari Jepang dan dunia. Pada tahun 2019, jaringan OIH mencakup 200 lebih bisnis dan 700 lebih individu, dan untuk dapat mengembangkan hal tersebut, pemerintah Osaka berniat memelihara komunitas startup internasional untuk dapat melakukan kerjasama dalam menarik mitra, investor, dan bakat dari semua pasar global ke Osaka. Bekerja sama dengan perusahaan infrastruktur digital dunia, yaitu Unix, melalui IBX yang bernama OS3, kerjasama ini ditujukan untuk memberikan koneksi langsung, menyatukan, dan menghubungkan infrastruktur dasar sebagai pendukung dan latensi rendah ke wilayah kansial yang luas. Unix OS 3 ini dimulai pada November tahun 2021. Untuk dapat mengatasi hal tersebut, tentunya perlu adanya rekomendasi kebijakan. Oleh karena itu, kami menawarkan rekomendasi kebijakan yang sudah kami sesuaikan dengan hasil benchmarking Jepang. Di mana, pertama, pemerintah Indonesia perlu membuat suatu platform atau sistem informasi yang terintegrasi yang memuat segala informasi terkait program kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia, baik antar instansi secara lokal maupun internasional. Dengan demikian, proses pencarian data pihak yang melangsungkan kerjasama dapat ditemukan dalam waktu yang cepat. Kedua, perlu adanya regulasi di Indonesia, baik itu peraturan pemerintah atau peraturan daerah, yang mampu mendorong pemanfaatan digitalisasi oleh setiap instansi pemerintah untuk melakukan kerjasama. Ketiga, perlu adanya peraturan turunan terkait dengan SPBI yang lebih rinci. Keempat, perlu adanya indikator keberhasilan yang berbasis program logik dan melakukan monitoring dan evaluasi lebih lanjut dari indikator keberhasilan tersebut. Selanjutnya, perlu juga adanya keamanan sistem yang harus diperhatikan agar sistem dapat tetap terjaga dari pihak lain yang tidak berkepentingan. Selanjutnya, perlu dibuat adanya sistem backup dan restore database untuk membuat cadangan atau mengelola database. Dan terakhir itu perlu dibuat adanya notifikasi pemberitahuan aktivitas terbaru untuk memudahkan pengecekan atau konfirmasi aktivitas agar lebih mempercepat kerjasama.